Halo sekawan, selamat datang di konten Ringkas Film. Pada episode ini, Blimin akan membahas alur cerita film yang berjudul The Witch Part 2 The Other One. Film ini menceritakan tentang kelanjutan dari The Witch Part 1 The Subversion, di mana para penyihir dari Shanghai telah menghabisi penemuan Dr. Beck di laboratorium Arkman. Rupanya, ada satu orang telah berhasil selamat dari pembantaian tersebut. Gadis itu disebut Girl atau Aquan. Jika kalian belum menonton The Witch Part 1, bisa kalian tonton dengan cara klik link di pojok kanan atas. Tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan Jae-yoon saat kecil yang tidak sengaja membantai hewan peternakan milik kedua orang tua angkatnya. Di mana saat film The Witch Part 1 The Subversion, Tuan Go berbicara kepada Jae-yoon bahwa menyesal untuk mengadopsi Jae-yoon karena Tuan Go berpikir bagaimana bisa seorang anak kecil dapat membantai hewan-hewan ternak dalam waktu sekejap, kalau bukan seorang penyihir. Scenes berpindah ke beberapa tahun yang lalu, di mana kita diperlihatkan sebuah bus pariwisata sedang membawa siswa bertamasya. Di tengah perjalanan, bus tersebut menuju tempat pertambangan. Saat itu, 4 kru bus tersebut melempar gas beracun untuk menghabisi seluruh siswa yang berada di sana, kecuali seorang wanita cantik yang sedang hamil. Wanita itu lalu dibawa ke laboratorium rahasia. Saat terbangun, ia disambut oleh Dr. Beck dan saudari kembarnya yang terlihat masih muda. Mereka mengatakan bahwa telah memodifikasi bayi di dalam kandungan wanita itu, yang nanti akan melahirkan anak kembar yang berkemampuan super tinggi dan salah satunya adalah Jae-yoon. Pada masa kini, kita diperlihatkan 4 pemuda dari laboratorium Shanghai, layaknya seperti Jae-yoon, mulai menyusup ke sebuah lab rahasia yang bernama Arkman. Mereka berempat membantai semua yang ada di sana, namun tanpa disangka, seorang gadis muda ciptaan Dr. Beck berhasil selamat dari pembantaian itu. Gadis itu biasa disebut Girl Aquan Detum Point. Gadis itu keluar dari lab tersebut untuk pertama kalinya. Seperti yang dialami Jae-yoon, gadis itu memiliki gangguan di otaknya yang membuat Girl sakit kepala. Di hari yang sama, kepala lembaga Arkman yang bernama Mr. Jang menemui kembaran Dr. Beck yang merupakan ketua eksekutif. Di sana, mereka membahas kaburnya Girl serta orang-orang di balik penyerangan Arkman yang pastinya mereka bukan orang biasa. Di samping itu, Girl telah melintasi jalan yang penuh dengan salju dengan pakaian yang penuh dengan darah. Jalan tersebut cukup sepi, namun di saat itu juga tibalah sebuah mobil dengan laju yang cukup cepat. Mobil itu tiba-tiba memaksa masuk Girl dan ternyata mereka adalah kelompok kriminal yang sedang menculik wanita yang bernama Kyung-hee. Alasan mereka menculik Kyung-hee karena permasalahan warisan tanah yang diperebutkan oleh bos mereka yang bernama Yongdu. 390 주석 아파트 309동 701. Di dalam mobil, para penjahat merasa penasaran dengan Girl yang mengenakan pakaian rumah sakit jiwa yang berlumuran darah. Hal itu membuat Girl sedikit kesal dan menghabisi mereka semua yang membuat mobil mereka menjadi oleng. Untung saja, Young-hee dan Girl masih selamat dari kecelakaan itu. 그렇게까지 안 해도 돼. Young-hee lalu menghubungi pamannya untuk meminta jemputan. Karena tidak tega melihat Girl sendirian, akhirnya mereka pun mengajak Girl. Setelah itu, sang paman memeriksa luka yang Girl miliki. Namun, setelah mengambil peluru yang berada di bagian tubuh Girl, tiba-tiba luka bekas tembakan itu langsung sembuh yang membuat si paman terkejut atas fenomena itu. Kyung-hee lalu mengajak Girl pergi ke rumahnya untuk makan malam bersama sang adik yang bernama Dae-gil. Saat mereka berdua meributkan tentang makan malam yang hanya berisi boba dan batu bata, Girl pun langsung menghabiskan semua makanan yang berada di atas meja. Dan itu membuktikan bahwa Girl memiliki selera makan yang tinggi. 여기 나 어릴 때 쓰던 방인데. Sementara itu, di suatu tempat, Kapten Jo Heon merupakan agen bayaran sedang melakukan misi dan dijemput oleh rekan kerjanya yang bernama John. Lalu, saat Jo Heon sedang membersihkan darah yang berada di tubuhnya,
Ia pun mencabut sebuah peluru di tubuhnya dan terlihat bekas luka dari peluru itu juga langsung hilang. Yang menandakan Jo Hyun dan John adalah sama-sama ciptaan Dr. Big. Keesokan harinya, Jo Hyun beserta rekannya pergi ke kediaman ketua. Di sana mereka diminta untuk mencari keberadaan Girl dan ketua memberikan sebuah alat yang terhubung dengan chip yang terpasang di tubuh Girl. 근데 이거 고장난 것 같은데요? Di dalam perjalanan, ternyata mereka telah diikuti oleh sebuah mobil, di mana John yang memiliki skill mengemudi yang baik dapat membuat mobil tersebut bingung dan tiba-tiba John menabrak mobil tersebut dan mengajak orang tersebut untuk duel. Langsung saja orang tersebut melemparkan John sebuah pintu mobil, namun berhasil ditangkap oleh John. Dengan mudahnya, John langsung menghabisi kedua orang tersebut dengan bermodalkan tameng pintu mobil itu. Seusai duel, Jo Hyun mengenali orang itu yang ternyata adalah anak buah dari Mr. Jang. Di waktu yang sama, Jo Hyun telah mendapatkan keberadaan Girl dari alat pelacak itu. Pada malam hari, Girl yang berada di kamar telah kembali merasakan sakit kepala sekaligus ia mendengar suara ibunya yang telah memanggil namanya. Tidak lama kemudian muncullah preman pasar yang dipimpin oleh Yongdu dengan tujuan untuk mengambil warisan tanah milik ayah Kyung-hee. 기억나지? Karena Kyung-hee tidak mau memberikan rumah tersebut, anak buah Yongdu telah menghajar Kyung-hee beserta adiknya sebagai pelajaran. Girl yang berada di atas melihat orang yang menolongnya telah dipukuli. Ia pun mulai panas dan memukul satu persatu anak buah Yongdu dengan satu pukulan hingga terpental jauh. Lalu ia mematahkan kaki orang tersebut dan menendang mobil yang berada di dekatnya. Melihat aksinya itu, nyali Yongdu menjadi ciut. Lalu Kyung-hee berhasil untuk mengusir Yongdu. Di sisi lain, Jo Hyun bertemu dengan Mr. Jang di kuburan untuk membahas pencarian Girl. Namun di sana, Mr. Jang mengungkapkan kekesalannya kepada ketua karena pekerjaan Jo Hyun juga untuk mencari Girl dan seakan-akan meragukan pekerjaan Mr. Jang beserta timnya. Sementara itu di lain tempat, 4 pemuda dari Shanghai telah menuju titik di mana Girl berada. Mereka berkata bahwa Girl berhasil selamat dari kejadian tersebut. Padahal mereka sudah menembaki Girl tepat di kepalanya. Di samping itu, Yongdu menemui paman Kyung-hee untuk menanyakan gadis berkekuatan super yang berada di rumah Kyung-hee. Namun si paman menolak membicarakan hal tersebut dan ia pun disiksa oleh Yongdu. 그지? Kyung-hee pun langsung menemui pamannya karena telah mendapatkan luka di bagian tangannya. Sang paman juga memberitahu Kyung-hee agar jauh-jauh dari Girl dan berhenti berurusan dengannya. Saat Kyung-hee ingin pulang, rupanya Jo Hyun berada di dalam mobil dan menjelaskan bahwa Girl orang yang sedang ia cari karena ia adalah monster berbahaya dalam waktu dekat akan berubah. Di sisi lain, 4 pemuda dari Shanghai itu menemui Yongdu di kantornya dengan tujuan untuk mencari keberadaan Girl. 지금 어디 있다고? 아니야? Mereka juga memberikan obat kepada Yongdu jika berhasil mengajak mereka menemukan Girl. Di kediaman Kyung-hee, Dae-gail yang mengajak Girl untuk menyaksikan festival kembang api yang akan diadakan malam itu. Karena Kyung-hee mengetahui situasi runyam ini, ia pun menyuruh mereka berdua untuk lari dari rumah ini. Dan Girl langsung sadar karena melihat orang dari jarak jauh sedang menodongkan senjata ke arahnya. Ketika Jo Hyun sudah siap untuk menembak rumah tersebut, segerombolan pasukan Yongdu beserta 4 pemuda Shanghai untuk mencari Girl. Di sana, Yongdu tidak memberi ampun ke Kyung-hee dan langsung menembaknya. Sementara itu, tim Jo Hyun langsung menembak serangan ke arah rumah Kyung-hee hingga hancur lebur. Salah satu pemuda Shanghai langsung menuju ke arah penembak itu dan langsung menyerang si penembak dengan terbang di atas layaknya ninja. Setelah menembak Kyung-hee, Yongdu bersiap-siap untuk menghabisi Dae-gil, namun di sana Jo Hyun berhasil menembak Yongdu. Sekarang saatnya para penyihir akan adu mekanik.
di mana satu pemuda menggunakan sihirnya untuk menghabisi geng Yongdu. Setelah melihat itu, Jo-hyun dan John menunjukkan mekanik tembakannya ke arah para pemuda Shanghai, di mana salah satu pemuda langsung mendekati Jo-hyun untuk menusuknya menggunakan belati yang ia bawa. Namun di sana, Jo-hyun dapat menghabisi pemuda itu dengan mekanik tembakannya. Jo-hyun langsung menyuruh Dae-gil untuk pergi dari tempat tersebut. Namun, tanpa diduga, Yongdu langsung menembak Dae-gil hingga tewas akibat peluru tersebut tembus dari tubuh Jo-hyun. Di dalam hutan, Girl yang terlempar karena ledakan telah bertemu dengan pemuda Shanghai lainnya. Ia pun mencoba untuk menyerang Girl, namun di sana pemuda tersebut rupanya kalah mekanik dengan Girl. Di kediaman Kyung-hae, dua pemuda Shanghai masih bertarung dengan Jo-hyun dan John. Ketika John lalai, pemuda itu langsung menghajar John sampai terpental jauh. Ia juga mengajak duel Jo-hyun dan telah dikeroyok oleh pemuda Shanghai tersebut. Melihat rekannya tersiksa, John langsung menusuk belati di leher salah satu pemuda Shanghai sebelum akhirnya ia akan pingsan. Girl pun tiba dengan pandangan kesalnya karena melihat Kyung-hae dan Dae-gil telah tewas. Dengan suara saktinya, Girl dapat membuat salah satu tangan pemuda Shanghai meledak dan Girl memberi satu pukulan kepada salah satu pemuda itu hingga terpental. Tidak puas sampai di situ saja, Girl langsung melempar pemuda itu ke dalam rumah dengan cukup keras. Saat pemuda yang dari belakang ingin menyerang Girl pun langsung menangkisnya menggunakan sebuah mobil. Selayaknya Piccolo, pemuda tersebut dapat menumbuhkan tangannya kembali sekaligus mengeluarkan ulti elemen batunya ke arah Girl. Namun, dengan kehebatan Girl, ia langsung menghentikan waktu dan menyerang pemuda tersebut dengan ribuan batu sekaligus, memberikan kapak dan memenggal kepala pemuda itu. Tidak lama kemudian, seseorang turun dari mobil yang tidak lain adalah Jaeyeon. Ia menyapa Girl dengan baik dan mengaku dekat dengannya. Pemuda itu sangat bingung kenapa Jaeyeon sangat akrab dengan Girl. Dan tanpa diduga, Jaeyeon adalah kakak dari Girl. Jaeyeon langsung menunjukkan kekesalannya kepada pemuda Shanghai karena ia menyuruh pemuda itu untuk menghabisi Arcman dengan tujuan untuk melepas Girl dan bukan untuk memburunya. Jaeyeon pun langsung mengajak Girl untuk bertemu dengan ibunya dan menyuntik bius kepada Girl agar dapat dibawa pergi dari tempat itu. Di tempat lain, ibu ketua yang sedang melukis menyadari bahwa Jaeyeon dan Girl akhirnya bertemu. Cepat atau lambat pasti akan bertemu dengan sang ibunya. Dan film pun berakhir. Sekian dulu alur cerita film The Witch Part 2 The Other One. Jika kalian menyukai konten ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Blimin semakin semangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Thank you for menonton The Witch Part 2 The Other One.